ujian, berkelompok keselamatan menjadilah salah satu hal. Dia jalan berhidup dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena siapa? Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGP Ebeban. Ini visi kami, Ini misi kami, ini misi kami, FGP Ebeban. Bergandeng tangan dengan berisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, FGP Ebeban. Ini misi kami, ini misi kami, FGP Ebeban. Saya bersyukur, saya percaya firman-Nya ya dan amin, dan kita semua akan menjadi bintang-bintang yang bersinar bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Karena dunia ini semakin gelap dan kita adalah orang yang berbahagia karena di dalam kita ada terang dunia, sudah ada Kristus, dan kita boleh bekerja sama tadi mengerjakan keselamatan kita, dan Dia yang akan mengerjakan bersama-sama dengan kita. Yang penting kita mau taat bersama-sama dengan Dia menjadi terang dan terang dunia ini. Puji Tuhan, kesaksian saya sekian. Terima kasih. Dan dalam perjalanan saya, banyak sekali saya bertumbuh di wadah ini, Full Gospel Businessman ini. Terutama yang tadi, lagu yang semua baik yang dibawakan Pak Paulus. Benar-benar di masa pandemi ini kita semua diuji sama Tuhan, bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya, saya juga merasakan banyak hal, baik semua juga babe-babe pasti merasakan banyak hal, ya mungkin pekerjaannya sebagian hilang atau pendapatannya turun dan sebagainya. Mungkin juga kita kerja nggak bisa full lagi tiap hari sehingga pendapatan harus berkurang. Tapi kita yakin dan percaya ada pemeliharaan Tuhan. Meskipun banyak hal kita alami di dalam pandemi ini, kita banyak belajar sekali di dalam keluarga segala macam. Mungkin juga babe-babe juga di antara seperti saya juga banyak di antara saudara kita atau keluarga kita yang terpaksa mesti check out dari dunia ini atau yang sakit, tapi kita percaya semua ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan, skenario Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang setia, yang selalu menopang kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, menjaga, melindungi kita dari hari lepas hari. Puji Tuhan, haleluya, demikianlah kesaksian saya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Silakan duduk. Saya izin buka masker ya. Baik, kita akan masuk firman Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami masuki pagi ini Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan menghirup nafas kehidupan. Terima kasih untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaan, perlindungan, pembelaan, dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang tak pernah habis-habisnya atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan Roh Kudus-Mu. Tolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan ada pesan-pesan Tuhan buat kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau jadikan waktu ke depan ini untuk terus memuliakan, memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oh, nggak ada Ibu ya, maaf. Babe. Saya mau perkenalkan diri dulu karena pepatah mengatakan kalau tidak kenal tidak sayang. Saya Arion Utagalung. Kalau dengan nama belakangnya pasti sudah tahu lah, saya dari Korea Utara. Dan puji Tuhan hari ini saya ketemu banyak teman-teman lama. Ada Bro Edward, ada Pak Dedi, ada Bro Edmond. Ada beberapa teman, lebih kurang hampir 2 tahun kita nggak bisa aktif di dalam pelayanan Full Gospel, tapi hari ini kita bisa ketemu hari ini, puji Tuhan. Perkenalan singkat dulu. Saya punya istri satu tentunya, hanya satu-satunya. Ada anak 3. Yang paling tua sekarang masih sekolah di Singapura untuk ambil MBA program, lalu ada yang kedua di Australia dan yang terakhir di Nabur Internasional Kelapa Gading SMA. Sehari-hari saya masih seperti teman-teman semua masih di dunia sekuler, di bisnis. Teman-teman mungkin pernah lihat ada di jalanan ada bus Arion mungkin ya, itu kebetulan Tuhan percayakan kami kelola. Lalu ada beberapa properti di Jakarta yang juga kami teruskan. Ini Arion Paramita, bisnis keluarga yang saya teruskan dari almarhum orang tua saya, ayah saya. Baik, saya bergabung di Full Gospel lumayan cukup lama, tahun 98. Saya bergabung di Full Gospel. Saat ini saya sebagai sekretaris 2 dari Jakarta 1. Baik, Bapak teman-teman sekalian, saya mau mengawali sharing firman Tuhan pagi ini dari satu ilustrasi. Ini ilustrasi ya. Satu kali kelinci ketemu dengan kura-kura. Lalu kelinci bilang begini pada kura-kura, "Hei kura-kura, aku adalah binatang yang paling cepat, larinya paling lincah, paling cepat di dunia ini," kata kelinci kepada kura-kura. Lalu kura-kura bilang, "Belum tentu juga kelinci. Kalau kita diadu lomba, belum tentu kamu menang," gitu kata kura-kura. Lalu disepakatilah lomba lari 10 kilo antara kelinci dengan kura-kura. Ini kan ilustrasi ya Bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian. Lomba lari ditentukan waktunya. Penonton banyak, mulai dihitung. 1, 2, 3, sen. Wah, kelinci lari dengan cepat sekali. 10 km, 3 km pertama cepat sekali. 5 km, 7 km, 8 km, kelinci lihat ke belakang. Mana kura-kura nggak kelihatan, jauh sekali. 9 km, 9,5 km, 9,7 km, lihat lagi belakang. Mana kura-kura nggak kelihatan. 9,9 km, tinggal 100 meter lagi di ujung sana, garis finish. Kelinci berhenti. Lalu dia dalam hati bilang, capek, istirahat dulu. Kelinci berhenti, lalu dia lihat ada pohon besar di pinggir. Dia turun pergi ke pohon besar, dan di sana ada
pohon rindang, siang hari panas terik dan capek sekali. Dia bilang, gak mungkin lah kura-kura kejar gua. Tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi membuat kelinci tertidur. Dia tertidur, saudara, teman-teman sekalian. Waktu dia tertidur, mimpi. Mimpinya apa? Dalam mimpinya, dia melihat para penonton menyambut kura-kura. Dan orang-orang berteriak, penonton berteriak, hidup kura-kura, hidup kura-kura, kura-kura menang, kura-kura menang. Dia terbangun. Waktu kelinci terbangun, dilihat 100 meter di sana, benar loh. Kura-kura lagi menerima tepukan penonton dan orang berteriak, hidup kura-kura, hidup kura-kura. Dia datangi juri tadi, lalu dia bilang, ini tidak mungkin. Ini nggak mungkin kura-kura yang menang. Aku kan tadi sudah hampir menang. Mana mungkin kura-kura yang menang? Saudara, ini kan ilustrasi. Ada 2 pelajaran dari ilustrasi tentang kelinci yang nggak bisa masuk ke finish tadi. Apa itu? Ada 2 pelajaran. Yang pertama, tidak semua hal yang baik dengan sendirinya berakhir baik. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya ulangi, tidak semua hal yang baik, tidak semua awal yang baik dengan sendirinya otomatis berakhir dengan baik. Yang kedua, betapa pentingnya kita mengawali sesuatu dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya ulangi, betapa pentingnya kita mengawali sesuatu dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik. Di mana aja Bapak-Bapak sekalian? Di kehidupan rumah tangga kita. Kita awali dengan baik. Dan suatu saat kita mengakhirinya juga dengan baik ketika kita berpisah oleh karena kematian. Tadi ada kesaksian Pak Yonatan di mana beliau ditinggalkan istrinya oleh karena kematian. Bukan perpisahan karena perceraian. Di mana lagi? Di bisnis kita. Awali bisnis kita dengan baik dan juga terus lakukan dengan baik. Di mana lagi? Di pendidikan. Anak-anak kita, saya percaya kita rata-rata punya anak-anak sudah selesai kuliah dan seterusnya. Biarlah mereka mengawali pendidikan dengan baik dan juga mengakhirinya dengan baik. Jangan berhenti di tengah jalan. Dan yang paling penting lagi kita teman-teman semua ini, kita orang-orang FGB, kita di pelayanan kita. Di FGB, MFI. Saya tadi cerita, saya 98 bergabung di FGB dan sampai hari ini masih di FGB. Saya bilang sama istri saya tidak akan tinggalkan FGB karena ini adalah wadah saya bertumbuh. Ini wadah kita. Dimanapun gereja kita, dimanapun latar belakang gereja kita sudah sekarang, tapi FGB tempat kita melayani bertumbuh bersama. Jangan tinggalkan FGB kita. Dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 kita belajar hidup ini adalah suatu persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Wadahnya mana? Full Gospel adalah salah satu wadah untuk kita menyenangkan dan mempersembahkan hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Sekali lagi teman-teman sekalian, yang sudah ada di wadah ini, jangan pernah tinggalkan wadah ini. Mari terus meneruskan visi misi dari almarhum Demos Sakaria, menjangkau jiwa para pria di marketplace. Yang kedua, hidup ini perjuangan. Apapun kondisi kita masing-masing, saya tadi cerita apa yang saya alami. Samalah kita semua di masa-masa pandemi ini, kita pasti berdarah-darah. Kita pasti struggle banget. Pasti kita menghadapi persoalan berat di bisnis kita, di usaha kita masing-masing. Tadi kita dengar kesaksian teman kita, bagaimana di masa pandemi ini, kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi, ya inilah hidup. Hidup ini perjuangan, kita nggak boleh menyerah. Ini kita harus terus berjuang menjalani hidup ini. Dan terakhir, hidup ini dipertanggungjawabkan. Hidup ini harus berdampak. Ada 2 contoh tadi saya katakan, bagaimana Pak William Suryajaya menciptakan lapangan kerja ratusan ribu. Dan bahkan Astra yang ditinggalkan beliau menjadi kebanggaan buat bangsa Indonesia. Terakhir saya berkunjung ke kantornya Pak Paulus Bambang di Jalan Sudirman, di lantai 50 kalau nggak salah. Saya lihat, waduh,
Luar biasa karya peninggalannya Pak William. Gedung 50 lantai, Pak Paulus Bambang di lantai direksi. Waduh, cakep banget. Saya bilang sama Pak Paulus, keren bro, kantor bro keren banget. Luar biasa, dari lantai 50 bisa lihat Jakarta, keren. Jakarta makin keren. Dan juga kita belajar dari Pak Samratulangi dengan prinsip hidupnya, Sito Timo Tumoto. Hidup ini untuk hidupi orang lain. Pak Profesor Samratulangi sebagai seorang cendekiawan, sebagai ilmuwan, dia menjadi tokoh yang mencerdaskan masyarakat di Sulawesi Utara. Makanya namanya diabadikan baik di bandara, di jalan raya, bahkan di universitas. Puji nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa